Faustan. Saya Neki Maretsa. Rizky Misbah Usroya. 20 Umi Arif. Halo, assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian atau definisi dari penyakit polio. Nama penyakit polio itu memang sudah tidak asing di telinga masyarakat termasuk Indonesia. Namun, tahukah kita apa sih sebenarnya penyakit polio itu? Nah, penyakit polio merupakan penyakit yang sangat menular dan dapat menyebabkan kelumpuhan secara permanen. Apa sih kata dokter itu? Nah, kata dokter, penyakit polio itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus polio yang berasal dari genus Enterovirus dan famili Picornavirandae. Lalu Enterovirus dan famili Picornavirandae itu apa sih? Nah, Enterovirus merupakan genus virus dari golongan virus RNA yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau hewan. Sedangkan famili Picornavirandae merupakan virus yang tidak berselubung yang mewakili famili besar dari virus yang kecil, sitoplasmik, dan memiliki untai RNA+. Nah, virus polio itu sendiri menular melalui feses, kemudian feses tersebut dapat menyebabkan infeksi. Nah, virus polio dapat berkembang biak di tenggorokan dan usus selama 4-35 hari yang kemudian dikeluarkan melalui tinja selama beberapa minggu kemudian. Nah, penyakit polio ini dapat dicegah melalui imunisasi polio atau vaksin polio. Ada beberapa sejarah yang membahas penyakit polio, diantaranya berdasarkan etiologi. Virus polio ini pertama kali ditemukan pada tahun 1909 oleh Karl Landsteiner dan Erwin Popper, dua dokter yang berasal dari Austria. Kemudian berdasarkan patogenesis, virus polio ditularkan lewat jalur fekal dan oral. Nah, sebenarnya penyakit polio itu sendiri tuh sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman Mesir kuno, yaitu ditemukan kelainan pada kaki. Untuk penjelasan selanjutnya, ada gejala dan sebagainya, itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, jadi teman-teman, diagnosis polio itu diawali dengan amnesis. Nah, amnesis itu adalah komunikasi antara dokter dan pasien. Jadi nanti ditanya di mana sakitnya, sejak kapan gitu. Nah, kemudian dilanjut dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah gejala-gejala yang muncul itu emang dicurigai polio gitu. Seperti contohnya kaku kuduk, terus kelainan refleks gitu. Soalnya si polio ini kan menyerang di sistem saraf. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan penunjang. Jadi pemeriksaan penunjang ini itu fungsinya adalah untuk menyatakan apakah yang gejala-gejala tadi itu si pasien itu emang benar-benar terinfeksi polio atau enggak gitu. Nah, kemudian bisa dilakukan dengan dua tes. Yang pertama complement fixation sama serologi gitu. Nah, jadi awalnya itu si dokter mengambil sampel. Nah, sampel ini bisa dilakukan dengan pertama melakukan tes swab tenggorok. Kemudian yang kedua adalah di feses atau tinja, kemudian yang terakhir adalah di cairan cerebrospinal. Setelah udah dilakukan pengambilan sampel, kemudian ditunggu sampai 2 atau 4 minggu, kemudian kalau memang polio itu terbentuk antibodi kan. Nah, kalau emang setelah 2 minggu itu tuh emang terbentuk antibodi, berarti dia memang terinfeksi polio gitu, terdiagnosis infeksi polio gitu. Kemudian kalau udah terdiagnosis infeksi polio, terus dilakukan penanganan.
melalui mulut, kemudian menginfeksi sel yang pertama kali ditemuinya, yaitu farin dan juga saluran cerna. Virus ini kemudian masuk dan berikatan dengan imunoglobulin seperti reseptor yang dikenal dengan reseptor poliovirus atau CD155 yang letaknya berada pada membran sel. Di dalam sel-sel saluran cerna, virus ini dapat bertahan selama sekitar 1 minggu. Kemudian, virus ini akan menyebar ke tonsil, jaringan limfoid saluran cerna, dan kelenjar limfa mesenterik dan servikal di mana virus ini berkembang biak. Apabila kelenjar limfa mesenterik dan servikal mengalami infeksi, maka akan menyebabkan peradangan dan pembengkakan pada kelenjar getah bening. Selanjutnya, virus masuk ke dalam aliran darah. Virus polio dapat bertahan dan berkembang biak dalam darah dan juga kelenjar limfa untuk waktu yang lama. Bahkan, kadang-kadang bisa mencapai hingga 17 minggu. Gejala polio. Sebagian besar penderita polio tidak menyadari dirinya telah terinfeksi virus polio karena virus polio pada awalnya hanya menimbulkan sedikit gejala atau bahkan tidak menimbulkan gejala sama sekali. Gejala pengidap polio dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu polio non-paralisis. Polio jenis ini tidak menyebabkan kelumpuhan. Gejalanya akan muncul 6-20 hari setelah terpapar virus polio dan bersifat ringan. Gejala akan menghilang dengan sendirinya. Gejala tersebut meliputi demam, sakit kepala, radang tenggorokan, muntah, otot terasa lemah, kaku di bagian leher dan punggung, nyeri dan mati rasa di bagian lengan atau tungkai. Jenis yang kedua, polio paralisis. Jenis polio ini berbahaya karena menyebabkan kelumpuhan saraf tulang belakang dan otak secara permanen. Gejala awal polio paralisis serupa dengan polio non-paralisis. Namun, dalam waktu 1 minggu akan muncul gejala berupa hilangnya refleks tubuh, ketegangan otot yang terasa nyeri, tungkai atau lengan terasa lemah. Jenis yang ketiga, sindrom pasca polio. Gejala ini biasanya menimpa orang-orang yang umumnya tidak pernah mengalami polio 30-40 tahun sebelumnya. Gejala yang muncul yaitu kesulitan dalam bernafas atau menelan, sulit berkonsentrasi, rasa sakit dan lemah di persendian atau otot, hingga kelainan bentuk kaki atau pergelangan. Pada beberapa kondisi, sindrom ini pun membuat pengidapnya mudah merasa lelah, massa otot tubuh menurun, hingga tidak kuat menahan suhu dingin. Saya akan menjelaskan tentang penanganan polio. Jadi penanganan polio dapat diatasi dengan imunisasi atau vaksin. Pemerintah sendiri sudah mewajibkan masyarakat untuk mengimunisasi dari bayi usia 0 sampai 59 bulan hingga dewasa. Kemudian vaksin sendiri terdiri jadi 2, yaitu vaksin IPV atau vaksin suntik, yang kedua yaitu vaksin OPV atau vaksin obat tetes mulut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang dosis yang diberikan pada bayi pada usia 0 sampai 59 bulan, yaitu terdiri jadi 4 dosis. Yang pertama, dosis 1 atau polio 1 diberikan pada bayi usia 2 bulan. Yang kedua, polio 2 diberikan pada bayi pada usia 3 bulan. Yang ketiga, polio 3 atau diberikan pada bayi pada usia 4 bulan. Dan yang terakhir atau yang keempat, polio 4 diberikan pada bayi pada usia 18 bulan. Nah, pada dosis yang terakhir ini merupakan dosis penguat. Kemudian pada saat pemberian vaksin polio 1 sampai polio 3 diwajibkan untuk memberikan vaksin IPV sekali pada saat itu. Vaksin IPV yaitu vaksin yang ada di lengan ini tadi. Dan saya akan menjelaskan tentang vaksin yang diberikan kepada orang dewasa. Vaksin ini diberikan kepada orang dewasa yang belum pernah menerima vaksin pada saat dini. Nah, dosisnya itu terdiri 3.
Yang pertama bisa dilakukan kapan saja, yang kedua dilakukan 1-2 bulan, yang ketiga diberikan pada jangka waktu 6-12 bulan. Vaksin ini sendiri memiliki efek atau efek samping berupa sesak napas, pusing, pilek, bercak merah di bekas suntikan IPV, dan lain-lain. Oh iya, untuk vaksinnya sendiri aman digunakan untuk tubuh yang lemah atau kekebalan tubuh yang lemah. Terima kasih.